Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan siang kali ini saya akan coba bagikan bagaimana sih cara channel kita bisa mendapatkan syarat monetisasi YouTube dengan cepat, 1000 subscribe dan 4000 jam waktu tonton. Nah, mungkin kalau sahabat semua untuk mencari subscribe sangatlah mudah untuk saat ini, karena kalau kita rajin upload video short pun saya yakin subscriber bertambah dengan sendirinya. Dan bukan hanya itu, kita pun harus rutin-rutin upload video panjang dan video short ya. Kalau memang upload video panjang satu, video shortnya satu. Dan di saat kita upload jangan terlalu berdekatan jam waktu uploadnya, karena jam waktu upload pun akan menentukan rekomendasi pada video kita. Kalau kita upload videonya asal-asalan, itu penonton di video kita sulit dan video kita pun tidak bisa direkomendasikan karena YouTube bingung channel ini upload videonya jam berapa sih. Nah, itu yang kita harus waspadai. Dan buat sahabatku yang sedang mengejar 4000 jam tayang YouTube, tentunya kita pun harus bisa memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan oleh pihak YouTube. Fitur apa saja bang? Tentunya kan fitur playlist, fitur podcast. Itu sebetulnya YouTube lebih mempermudah kalau kita mau menata rapi video-video kita di bagian playlist ataupun di bagian podcast. Itu podcast kita akan disebarluaskan, playlist kita juga akan disebarluaskan. Yang penting intinya playlist kita jangan sampai dicampur aduk dengan konten-konten yang lainnya. Maksudnya gini, di saat kita membuat playlist itu jangan sampai playlist kita itu di dalamnya ada video orang lain. Itu ya yang saya perhatikan banyak dilihat di saat dicek playlistnya, kok playlistnya dicampur aduk dengan channel-channel orang lain. Itu akan terdeteksi spam juga. Kenapa? Karena playlist itu disediakan untuk mengatur, untuk menata video-video kita dengan rapi ya. Banyak yang belum tahu nih bang, bagaimana cara membuat playlist. Gampang. Kalau sahabat semua belum pernah nih membuat playlist, kita masuk aja ke channel kita dan lalu masuk ke konten. Di konten kan di situ kita pilih titik 3 ya, di samping ada titik 3. Lalu kita pilih yang tulisan playlist, di tengah-tengah ada tulisan playlist ya, buat playlist. Setelah kita pijit buat playlist, barulah kita cek apakah kita mau buat playlist baru. Kalau ada tulisan yang di atas playlist baru, kita pijit aja untuk membuat playlist baru ya kita ya. Kalau memang belum pernah membuat playlist, pijit dan nanti kita buat judul sesuai dengan playlist yang mau kita buat. Isi kontennya itu sesuaikan. Lalu kita jangan lupa playlistnya itu harus dipublikasikan, karena di bawah playlist itu kan kalau memang gambarnya masih logo gembok berarti itu belum publik, makanya harus dipublikasikan, centang. Lalu kita buat judul dan kita simpan. Nah, begitu kita upload lagi video, nanti kita di saat masuk ke aplikasi YouTube Studio di bagian settingan, itu kan di bawah ada simpan ke playlist. Nah, buatlah kita simpan ke playlist, dan di playlist tersebut kan kita sudah buat ya playlist yang pertama, kita simpan aja di playlist yang itu. Nah, untuk mempermudah playlist kita disebarluaskan, itu ya sebetulnya buat sahabat-sahabatku yang belum paham membuat playlist, gampang. Itu tadi saya jelaskan seperti itu aja. Nah, kalau memang belum pernah buat, kalau sudah buat, tentunya kita di saat upload video pun kita harus milih nih video yang kita upload tentang apa ya, simpan juga di playlist tentang sesuai ya dengan judul yang kita buat. Nah, jadi untuk sahabatku, bukan hanya seperti fitur playlist dan juga fitur podcast, kita pun harus betul-betul mau memperbaiki konten kita. Bukan berarti konten kita jelek, tapi memperbaiki konten kita itu yang pertama. Selain kita sering-sering mengecek konten mana yang disukai oleh penonton di channel kita, kita pun harus betul-betul mau mengisikan kata kunci di dalam video kita. Karena kata kunci itu akan berpengaruh di saat video kita suatu saat pas memang lagi dicari oleh para penonton dan video kita memang sesuai dengan video yang dicari, video kita akan disuguhkan oleh YouTube. Itu sebetulnya ya, di saat kita membuat kata kunci itu memang perlu di video kita. Jangan disepelekan,
nggak ngaruh kok untuk saat ini. Kata kunci, sebetulnya kata kunci itu sangatlah penting. Kenapa? Karena yang akan meningkatkan video kita mendapatkan banyak penonton kan kita tahu dari penelusuran YouTube, dari rekomendasi. Kalau video kita ditonton dari halaman penelusuran YouTube itu sangat oke. Kenapa? Karena di saat orang mencari judul seperti ini nih, misalkan cara masak oncom pedas, dan ternyata video kita ditemukan. Nah, video kita pun sama YouTube terus disuguhkan kepada para penonton lebih luas lagi. Maka dari itu kata kunci yang ada di bagian deskripsi itu kita buat sebanyak mungkin, karena sudah disediakan oleh pihak YouTube itu, dan kita ada batasannya 500 karakter kalau nggak salah ya untuk mengisikan kata kunci. Isikan aja cara masak oncom, cara masak oncom pedas, cara masak oncom dengan mudah. Nah, kita isi sesuai dengan isi konten. Dan setelah kita memperbaiki kata kunci, kategori di video kita pun harus betul-betul sesuai. Jangan sampai kita kategorinya melenceng. Kategori itu sebetulnya menentukan juga video kita tentang apa sih. Nah, di saat setting video mungkin kita sering melihat ya tampilan kategori. Nah, kategori itu kategori kita tentang apa sih? Kalau olahraga ya kita pilih olahraga. Kalau memang tentang kesenian kita pilih kesenian. Kalau tentang game kita pilih juga tentang game. Ya, tentang tutorial kita isikan juga tentang tutorial. Biasanya kalau tutorial itu cara dan gaya itu ya. Jadi jangan sampai kita nyepelekan settingan konten di video kita. Kenapa? Karena YouTube juga menilai. Nah, untuk masalah channel yang belum paham nih konten yang dimodifikasi atau yang bukan, tentunya kita pun harus paham. Konten yang tidak dimodifikasi itu konten seperti ini nih ya, yang asli original tanpa ada editan apapun. Nah, walaupun kita mengedit misalkan lewat KineMaster itu tidak jadi masalah, itu berarti konten kita original, bukan modifikasi. Kalau modifikasi sudah jelas-jelas kalau kita ambil konten dari aplikasi lain ataupun kita mendownload aplikasi lain lalu kita edit ulang atau kita buat seperti konten podcast, itu dibilang konten modifikasi ya. Kalau konten original seperti ini, insya Allah konten kita itu akan kita pilih yang bukan modifikasi ya. Jadi untuk sahabatku yang saat ini sedang mengejar syarat monetisasi, yang pertama tadi ya, usahakan kita harus rutin upload videonya. Jangan sampai kita malas. Satu konten video panjang kalau bisa, satu konten short. Ada waktu mungkin kita bisa melakukan live streaming, dan yang pasti kita juga harus fokus ke konten kitanya. Karena YouTube lebih menyukai konten kreator yang betul-betul mempunyai kreativitas atau mempunyai konten di dalam channelnya ya. Buatlah konten sekemampuan kita buat. Kalau memang ngevlog ya ngevlog, tidak jadi masalah. Kalau memang tentang kegiatan kita masak ya masak, tidak jadi masalah ya. Yang penting konten kita memang betul-betul original, biar nanti sahabat semua setelah mencapai syarat monetisasi tidak sampai gagal monetisasi. Jadi intinya kita harus rutin upload, satu panjang satu short, itu untuk meningkatkan video panjang dapat jam tayang, video short bisa dapat subscriber ya. Dan di sini pun kebanyakan rata-rata syarat monetisasi kebanyakan itu 6 bulan itu sudah mencapai syarat monetisasi ya. Kenapa? Karena memang dia fokus betul-betul ingin cepat mendapatkan syarat monetisasi ya. Kalau kita memang males uploadnya, kadang-kadang seminggu atau 2 minggu sekali baru upload, sulit ya. Jadi usahakan sahabat semua lakukan cara ini buat sahabatku yang sedang mengejar syarat 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Jangan lupa tetap semangat, dan yang pasti kita harus mau melakukan yang saya bagikan kali ini biar channel sahabat semua bisa mudah berkembang ya. Tentukan juga di saat membuat judul, kalau memang video kita nih di saat 1 jam videonya sepi, tidak jadi masalah kita ganti judul. Dan di saat kita mungkin judul sudah bagus, mungkin pembuatan thumbnailnya kurang menarik, kita ubah juga thumbnail, tidak jadi masalah kita membuat thumbnail ya 2 atau 3 untuk meningkatkan penonton di video kita. Semoga aja bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.